Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi sekalian, dimanapun kalian berada. Kita akan lanjutkan pembelajaran dari jarak jauh tentang materi sosiologi. Nana, gimana semuanya kabarnya? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, ya. Semoga kita juga senantiasa berdoa. Hari ini 9 April 2020, doa kita adalah semoga badai corona cepat berlalu dan semua aktivitas kehidupan bermasyarakat bisa kembali normal seperti biasanya. Ya, Nana sekalian, materi kita kali ini adalah tentang faktor pendukung dan penghambat terjadinya integrasi sosial, ya. Di sini dalam slide yang kita buat loh, integrasi, kenapa gambarnya sepi begini, karena ini kita kaitkan dengan situasi darurat corona, di mana kebijakan yang diberlakukan adalah kita semuanya bekerja dari rumah, belajar kalian dari rumah, ya. Ini social distancing, di mana kita lihat gambar ini menunjukkan satu kondisi di mana suasana yang sepi yang biasanya ramai, ya. Ini menunjukkan masyarakat mengikuti, ya, masyarakat tertib menjalankan aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, ya, pemerintah daerah, pemerintah setempat. Nah, kita lihat semuanya berjalan, ya, mengikuti kebijakan sebagaimana adanya. Apa hubungannya? Nana sekalian, kalian kemarin juga sudah mengirim foto-foto dari depan rumah kalian, ya. Apa hubungannya hal ini dengan integrasi sosial, ya, dan faktor pendukung dan penghambat integrasi sosial. Nah, ini kita akan lihat sesuai juga dengan tugas kita sekarang. Yang diminta adalah kalian sudah siap dengan pertanyaan yang diberikan dalam tugas, yaitu apa, ya, faktor pendukung apa yang paling tepat, ya, dilakukan, ya, yang paling faktor pendukung yang paling tepat dalam situasi darurat corona sekarang, ya. Jadi faktor pendukung dari integrasi sosial apa nih yang paling mendukung untuk kita bisa tetap berlangsungnya integrasi sosial, ya. Ayo mari sama-sama kita ke materi kita, biar kalian semuanya bisa menjawab soal itu dan kemudian menganalisis tentang faktor pendukung dan penghambat dari integrasi, kemudian sikap-sikap yang bisa kalian simpulkan untuk bagaimana integrasi sosial itu bisa berlangsung dengan baik. Nah, kita mengulang kembali tentang pengertian integrasi secara umum, ya. Integrasi sosial itu adalah, masih ingat semuanya, ada proses penyesuaian dari unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, dan sistem nilai dan norma, ya. Jadi perbedaan-perbedaan ini kalau satu dengan yang lain saling berkesesuaian, nah ini akan menghasilkan suatu kesatuan, ya. Satu kesatuan. Terus mari kita tinjau dalam kaitan ini beberapa ahli, ya. Jadi konsep integrasi sosial kita ambil dari beberapa tokoh. Yang pertama nih William Ogben, ya, dengan Meyer Ninkoff. Nah, integrasi sosial menurut beliau itu adalah terbentuk apabila sebagian besar dari anggota masyarakat tersebut sepakat, ya, ada kesepakatan, ada konsensus, ya, konsensus mengenai apa, struktur, ya, yang masyarakat yang dibangun, begitu, ya. Kemudian kita melihat kalau struktur sosial itu di mana masyarakat kita tahu memiliki di dalam masyarakat itu memiliki status sosial, kemudian status itu harus, ya, seimbang dengan peran-peran yang harus dilaksanakannya. Jadi kalau kita lihat
struktur sosial itu merupakan jalinan dari unsur-unsur sosial yang paling pokok ya. Yang paling pokok itu unsur sosial antara lain masyarakat itu sendiri, kelompok-kelompok masyarakat ya, kemudian ada nilai-nilai, ada kaidah-kaidah ya yang harus dijalankan, kemudian setiap masyarakat pasti punya status dan setiap status pasti punya peran. Nah, di sini jadi kesepakatan tentang apa yang ada dalam struktur yang dibangun dalam masyarakat. Kemudian apalagi jadi sebuah integrasi menurut William Ogden itu adalah bisa terbentuk kalau di antara masyarakat itu merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Ya, jadi yang ketiga bisa menjalankan norma dan nilai yang telah terbangun cukup lama secara konsisten ya. Nah, jadi dalam situasi seperti ini di mana biasanya kita beraktivitas seperti biasa, di mana kita bisa menjalankan tugas masing-masing, menjalankan statusnya masing-masing ya. Pelajar berperan sebagai pelajar ke sekolah, orang tua bekerja. Nah, dalam situasi darurat corona kayak gini mungkinkah integrasi sosial itu akan tetap bisa dilaksanakan? Nah, itu pertanyaannya ya. Nah, kita lihat kembali Idianto Muin. Nah, ya, kita lihat menurut beliau integrasi sosial itu merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda di dalam kehidupan masyarakat ya. Jadi kita sudah mendapatkan konsep integrasi sosial dari para tokoh. Nah, kemudian syarat apa yang harus dipenuhi untuk bisa terjadinya integrasi sosial itu ya. Jadi yang pertama menurut William Ogden dan Meyer Ninkoff itu anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Kemudian masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan tadi itu ya, konsensus bersama mengenai norma dan nilai yang harus diikuti, yang dilestarikan ya, dan dijadikan pedoman dalam hal-hal yang dilarang menurut budayanya. Nah, dalam situasi darurat corona ada konsensus yang harus disepakati supaya apa? Supaya corona ini cepat diatasi ya. Jadi virus corona ini tidak lagi kemudian merebak, ditularkan dari satu individu ke individu lain. Konsensus yang disepakati adalah kita diperintahkan untuk jaga jarak ya, atau social distancing dari anggota masyarakat masing-masing. Jadi dengan cara tetap setia tinggal di rumah begitu ya. Jadi kalian belajar dari rumah ya, guru mengajar dari rumah, semua juga pekerja, orang tua kalian juga melakukan itu dari rumah ya. Nah, ini ada kesepakatan. Nah, kalau itu disepakati ya di sini, ini bisa menjadi sebuah satu kesepakatan, satu kesatuan dalam masyarakat ya. Kemudian norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Ini syarat dari bagaimana sebuah integrasi sosial itu bisa terjadi. Nah, kemudian kita akan lanjut kepada pokok materi kita ya. Jadi sebenarnya apa yang menjadi faktor pendukung dari terjadinya integrasi sosial itu ya. Jadi kalau kita lihat banyak sekali faktor pendukung dari integrasi sosial ini. Jadi kalian bisa cari ya, materi ini dilengkapi dari internet ya. Dari berbagai sumber di internet kalian bisa cari untuk melengkapi ya. Yang pertama kita ambil di sini adalah faktor internal ya. Faktor internal, apa saja faktor internal itu ya, sebagai pendukung dari terjadinya proses penyatuan dari unsur yang berbeda. Nah, faktor internal itu adalah dari dalam ya, faktor dari dalam masyarakat itu kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Jadi kita makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, saling tolong menolong ya. Jadi membutuhkan orang lain. Lalu tuntutan kebutuhan, kemudian jiwa dan semangat gotong royong. Nah, jadi ini faktor pendukung
untuk bisa terjadinya suatu kehidupan yang serasi tadi, walaupun di saat darurat corona ya. Jadi bahwa karena kita saling membutuhkan satu dengan yang lain, berarti kita tuh wajib untuk bagaimana menjaga masyarakat kita tetap dalam kondisi yang baik. Masyarakat bukan kita saja yang sehat, tapi orang lain juga sehat. Kemudian orang lain juga sejahtera. Makanya kita ini ada tuntutan ya, kebutuhan mengapa kita harus saling menyepakati apa yang harus dijalankan dalam masa-masa supaya badai corona ini cepat berlalu. Kemudian yang berikut adalah faktor eksternal, faktor dari luar ya. Faktor dari luar itu antara lain bagaimana pendorong dari integrasi sosial itu. Yang pertama adalah tuntutan perkembangan zaman, kebersamaan kebudayaan, terbukanya kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Lalu ada persamaan visi, misi, dan tujuan ya. Jadi kita setuju bahwa kita semuanya harus ada persamaan visi, misi, dan tujuan kita untuk bagaimana kehidupan masyarakat itu bisa berkelanjutan, bisa berlangsung dengan baik. Lalu apalagi ada sikap toleransi ya. Nah, jadi kalian dengar ada cucu ya, ibu tuh suaranya ya. Jadi itu ya karena apa ya, semua di rumah ya. Jadi ini mengajar di rumah ya. Mohon maaf Pak Lum dengan kondisi yang ada. Nah ini kita lanjut, adanya konsensus nilai ya, adanya konsensus tadi kesepakatan nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama. Lalu ada tantangan dari luar ya, jadi kayak tantangan dari luar itu kan tadi seperti bencana, wabah gitu ya, nggak mengharuskan kita harus mengambil suatu sikap konsensus yang harus kita sepakati bersama. Lah. Kemudian faktor pendukung lain, pendorong lain untuk terjadinya integrasi sosial itu antara lain adalah nih homogenitas kelompok ya. Jadi kelompok yang satu ya, kalau kelompok ini sedikit homogen cenderung itu mudah ya. Makanya sedangkan masyarakat kita adalah masyarakat yang heterogen, masyarakat yang juga multikultur. Jadi membutuhkan sebuah kesepakatan yang harus dipahami bersama, dan memang mencapainya akan lebih sulit dibandingkan dengan masyarakat yang homogen. Lalu besar kecilnya kelompok. Nah, kalau kelompok itu kecil tentu mengatasi masalah ini akan lebih mudah ya di mana situasi darurat corona ini. Tapi kelompok masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan kelompok yang banyak, kelompok yang besar ya. Jadi memang relatif lebih sulit untuk mencapai integrasi tersebut ya. Kemudian bisa terjadi mobilitas geografis. Nah, kalau terjadi mobilitas geografis memang ini agak sulit ya. Mobilitas geografis ini kalau tidak terjadi akan lebih mudah mengumpulkan masyarakat, kemudian memberikan satu arahan pada masyarakat. Tapi kalau banyak terjadi mobilitas geografis, apalagi seperti kondisi darurat corona ya, sebentar lagi akan lebaran, ada mudik ya, untuk mengatasi bagaimana semuanya itu sepakat bersatu memang agak sulit ini ya. Jadi integrasi ini memang agak sulit ya, akan agak ada rintangan gitu ya, untuk supaya apa yang diinginkan kesepakatan bersama itu bisa dilakukan. Kemudian efektivitas komunikasi. Nah, dalam kondisi yang seperti ini di mana masyarakat tinggal di rumah masing-masing sementara kita ingin tetap terjalin, tetap integrasi ini, penyatuan dari masyarakat ini tetap ada ya. Inilah yang paling dibutuhkan oleh kita, terjadinya harus ada yang namanya efektivitas komunikasi dalam masyarakat. Karena apa? Komunikasi yang efektif akan mempercepat integrasi sosial ya. Jadi sebagaimana kita ketahui kadang-kadang dalam masa-masa seperti ini seringkali kalian dengar ada berita-berita yang kadang-kadang belum tentu tepat, belum tentu benar sumber beritanya, kemudian menyebar kemana-mana, menimbulkan keresahan ya, dan akhirnya ini akan lebih menyulitkan dari
pemerintah ya, pemerintah yang memang berwenang mengatasi masalah ini, masalah bagaimana mempercepat berakhirnya ya badai corona ini, badai maksudnya ya wabah virus corona ini akan lebih sulit ya, karena apa? Efektivitas dari komunikasi ini agak terganggu ya. Nah, jadi seperti itulah. Jadi memang efektivitas komunikasi ini menjadi kunci ya. Kalau tidak ada hoax, masyarakat memahami apa yang harus dijalankan, dengarkan baik-baik ya, siapa yang harus didengarkan, cari berita yang memang benar sumbernya ya, sehingga tidak meresahkan, membangun. Nah, inilah satu pendukung dari integrasi sosial di masa-masa sulit, dalam masa-masa merebaknya virus corona yang sudah memakan banyak korban jiwa dan mendunia ini. Nah, semoga bangsa Indonesia bisa mengalami, bisa mengatasi, bisa segera menyelesaikan masalah-masalah ini ya. Kita berdoa semuanya. Kita yakin bangsa Indonesia adalah bangsa yang terpelajar, bangsa yang penuh pengertian ya semuanya, bangsa yang mengedepankan kepentingan bersama. Tentu kita akan lebih melihat hal-hal yang bersifat benar ya. Jadi komunikasi yang benar, komunikasi yang efektif. Nah, kemudian yang terakhir, para pelajar sekalian, kita melihat nih apa faktor penghambat dari integrasi sosial ya. Jadi kurang toleransi terhadap golongan lain. Nah, salah satu yang menjadi penyebab dari konflik ini adalah dari tidak terjadinya integrasi adalah ini, karena memang kurang toleransi ya. Jadi kalau dari masyarakat kita kurang toleransi, kurang menghargai ada perbedaan, ini bisa menghambat dari integrasi sosial. Jadi tidak terwujud bisa integrasi. Lalu kita tidak menghargai tidak adanya penghargaan terhadap perbedaan ya. Jadi kita harus saling menghargai secara umum dari perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Lalu penghambat yang lain adalah kalau ada rasa tidak puas terhadap ketimpangan dan tidak meratanya pembangunan ya. Jadi ini bisa menjadi faktor penghambat dari integrasi sosial. Jadi di masa seperti ini ya, kadang-kadang ada rasa tidak puas dalam masyarakat ya. Nah, inilah tentunya semua harus berupaya bagaimana masyarakat menjadi puas ya, kemudian semuanya berjuang, saling bahu membahu ya, sehingga ketimpangan tidak terjadi. Lalu yang terakhir dari penghambat itu adalah kesadaran dalam diri masing-masing individu ya. Kenapa? Kita tahu bahwa persatuan dan kesatuan adalah faktor penting di dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara akan bisa berlangsung dengan baik. Indonesia jaya, masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat yang tetap eksis. Demikian para pelajar semuanya, bahasan kita tentang faktor ya pendukung ya dari integrasi sosial ya, faktor pendukung dan penghambat integrasi sosial. Selamat belajar di rumah, selamat mengerjakan, sampai jumpa dalam pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.